this is the first pandemic caused by coronavirus. Dunia darurat virus corona. Perang melawan virus corona masih berlanjut. Pandemi ini tidak bisa dianggap remeh. Faktanya, virus ini menyebar sangat cepat hingga masuk ke negeri kita. Virus ini dapat berpindah secara langsung melalui percikan batuk dan nafas orang terinfeksi yang kemudian terhirup orang sehat. Virus ini juga secara tidak langsung menyebar ke benda-benda yang telah tercemar virus ini. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tentunya, jangan panik dan tetap waspada. Ubah rasa panik dan cemas menjadi melindungi diri, melindungi keluarga kita, dan orang-orang di sekitar. Ikuti arahan pihak berwenang sekitar Anda dan ikuti perkembangan informasi terbaru tentang virus ini melalui sumber-sumber terpercaya. Bila seseorang terinfeksi, dia akan menunjukkan gejala dalam 1-14 hari sejak mereka terinfeksi oleh virus ini. Sebagian orang hanya mengalami gejala ringan. Ada pula yang tidak menunjukkan gejala apapun, namun tidak menutup kemungkinan infeksi tersebut dapat menyebabkan pneumonia dan kesulitan bernapas. Lalu siapa saja sih orang yang rentan terjangkit virus ini? Umumnya, orang lanjut usia dan juga orang yang memiliki riwayat medis sebelumnya. Tapi, bukan berarti jika kita tidak termasuk dalam dua kategori tersebut, kita bisa bersantai-santai. No. Tidak. Kita harus tetap waspada dan juga jaga kesehatan diri kita. Lalu apa yang harus kita lakukan jika gejala tersebut muncul pada diri kita? Yang pasti, kita harus tetap tenang dan jangan panik. Bila kamu menunjukkan gejala ringan tersebut, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah isolasi diri di rumah. Karena jika kita mengisolasi diri kita di rumah, kita tidak akan menulari orang lain. Yang kedua, perbanyak konsumsi makanan dan juga vitamin. Yang ketiga nih, yang gak kalah penting juga, untuk membunuh virus-virus tersebut dari tangan kita harus rajin untuk mencuci tangan. Seringlah mencuci tanganmu dengan air bersih yang mengalir dan juga sabun. Kamu juga bisa menggunakan cairan antiseptik yang mengandung 60% alkohol. Yang keempat, hindari menyentuh mata, hidung, dan juga mulut. Mengapa? Karena mata, hidung, dan juga mulut merupakan jalan masuk bagi virus tersebut ke dalam tubuh kita. Yang kelima nih, jika kamu menunjukkan gejala batuk dan juga bersin, kamu harus menerapkan etika ketika batuk dan juga bersin. Dengan cara menutup mulut dan hidung dengan siku. Kamu juga bisa menggunakan tisu. Lalu, buang tisu yang telah terpakai pada tempat sampah. Yang terakhir, jika kamu menunjukkan gejala demam hingga kamu susah untuk bernapas, segeralah periksakan dirimu ke dokter untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Lalu, bagaimana jika kita harus tetap keluar rumah? Kenakanlah masker sekali pakai untuk menutupi hidung dan mulut Anda agar tidak menulari orang lain. Pastikan bagian masker yang berwarna berada di depan dengan posisi pita logam berada di bagian atas. Tekan bagian pita logam hingga menempel sempurna ke posisi hidung kita. Kemudian, tarik bagian bawah dari masker hingga menutupi mulut dan dagu kita. Kita bisa sama-sama membantu pemerintah untuk menekan jumlah penyebaran virus ini. Tentunya dengan berada di rumah saja. Upaya yang tak kalah penting ketika kita berada di rumah saja, yaitu dengan tetap membersihkan permukaan benda-benda yang sering bersentuhan dengan tangan secara langsung. Kemudian tetap jaga pola hidup sehat dengan berolahraga di dalam rumah untuk menjaga kebugaran tubuh kita. Ayo arek-arek Surabaya, kita bersama-sama membantu pemerintah melawan virus corona dengan tetap di rumah aja. Saya Zulhanifah Suwarno. Saya Salsabila Faida. Dan saya Indah Rosida. Lindungi diri, lindungi sesama. Tak bisa lawan